Wow, guncangkan Eropa. Indra Syafri langsung panggil dan naturalisasi pemain-pemain keturunan baru kelas Eropa untuk membela timnas Indonesia U19 dan akan terbang ke Korea untuk melawan Argentina. Messi langsung kaget dan akan lihat sendiri pertandingannya. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi kabarnya ada bocoran dari Indra Syafri bakal ada 3 pemain keturunan baru di timnas Indonesia U19 yang akan segera membela timnas. Kira-kira siapa saja ya? Begini kata Indra Syafri. Nah, ini baru mantap. Tristan Cenhuizen, pemain kelas Eropa, sudah nggak tahan ingin segera bermain membela timnas Indonesia dan menunggu panggilan dari PSSI. Bung Towel langsung marah-marah dan kesel sendiri karena Indonesia lagi jaya-jayanya. Begini penjelasan dari PSSI. Gokil, Jens Raven langsung dikasih 1 miliar sama PSSI karena berhasil membawa timnas U19 juara dengan 4 gol dan 3 assist auto dilirik klub Eropa. Langsung ada klub Eropa yang mau Jens Raven, itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi beritanya Jens Raven berterima kasih kepada Indra Syafri karena diberi kesempatan bermain di timnas Indonesia U19. Begini kata Jens Raven. Mantap! Matt Baker, pemain timnas U16, langsung tolak mentah-mentah Australia yang memanggilnya untuk bermain di Piala Dunia U17 2025. Australia auto nangis terpuruk lalu dapat hukuman dari FIFA juga. Ini jadi harapan saya sekarang. Tetapi kabarnya Matt Baker dapat dukungan dari sang ibu tetap dan teguh pilih timnas Indonesia ketimbang Australia. Begini kata Matt Baker. Gacor! Usai juara Piala AFF U19 2024, Jens Raven langsung terbang ke Eropa untuk menyambut klub Eropa dan langsung jadi pemain starter dikarenakan klub Eropa tertarik dengan Jens Raven usai membawa timnas juara dengan 4 gol dan 3 assist. Ini jadi harapan saya saat ini. Tetapi beritanya bomber timnas Indonesia U19 Jens Raven dipastikan akan tetap berseragam Dordrecht. Begini penjelasannya. Yes, Australia, Vietnam, dan Thailand langsung panik dan ketakutan. Bung Towel langsung dibuat diam. Dan tidak koar-koar lagi kena mental karena PSSI pastikan Shin Tae-yong tetap pegang timnas Indonesia di Piala AFF 2024 pakai skuad U23. Langsung panggil pemain naturalisasi keturunan baru yang berasal dari Man United. Ini jadi harapan saya saat ini. Begini penjelasan dari PSSI. Nah gini dong. Usai juara Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia U19 langsung mendapatkan uang pembinaan 1 miliar rupiah dari PSSI. Begini penjelasannya. Nova Arianto langsung marah dan tidak terima karena anak didiknya Matt Baker mau diambil timnas Australia. FIFA langsung bertindak dan akan diskualifikasi Australia karena melanggar peraturan. Itu jadi harapan saya saat ini. Tapi beritanya respons Nova Arianto terkait Matt Baker dipanggil timnas U17 Australia. Kira-kira gimana ya perasaan Nova Arianto? Begini katanya. Yes, gini baru mantap. FIFA bantu Indonesia dan langsung kabulkan permintaan Erick Thohir. CAS langsung selesaikan kasus Maarten Paes pada 18 Agustus 2024 dan akan langsung bermain membela timnas Indonesia di bulan September nanti di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi.
Itu jadi harapan saya dan semua orang saat ini. Tapi nyatanya kabar Maarten Paes bersama Timnas Indonesia akan diumumkan lewat sidang CAS pada 18 Agustus 2024 nanti, catat tanggalnya. Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Bocoran dari Indra Syafri, bakal ada 3 pemain keturunan baru di Timnas Indonesia U19. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mengungkapkan sesuatu yang menarik. Indra membocorkan akan ada lagi tambahan pemain keturunan di skuad asuhannya. Saat ini Timnas Indonesia U19 diperkuat 2 pemain keturunan. Ada Jens Raven di posisi striker dan Mesa Al-Osman Hamzah di posisi back. Lagi diurus kalau nggak salah 3 pemain keturunan, ujar Indra Syafri dalam acara apresiasi untuk Timnas Indonesia U19. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai, sambung Indra Syafri. Timnas Indonesia U19 akan terbang ke Korea Selatan pada pertengahan Agustus mendatang. Mereka akan menjalani turnamen uji coba di negara itu. Indra Syafri berharap para pemain keturunan itu bisa dibawa ke Korea Selatan. Namun Indra terlebih dahulu akan berbicara dengan klub dari masing-masing pemain. Tapi saya akan coba bicara dengan klub untuk 2 pemain untuk bisa bergabung ke Korea Selatan. Nanti dirilis PSSI, tegas Indra. Indonesia akan menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ajang kualifikasi itu akan digelar mulai 21 September mendatang. 3 lawan tangguh akan dihadapi Timnas Indonesia U19 di grup tersebut. Ada Yaman, Maladewa, dan Timor Leste yang akan menjadi lawan dari Garuda Nusantara. Ingin bermain untuk Timnas Indonesia, Tristan Tjernhuizen menanti panggilan dari PSSI. Setelah Rafael Struijk dan Jay Edzes sukses di Timnas Indonesia, terkini giliran Jens Raven yang mengukir sejarah di ajang Piala AFF U19 2024. Nah, dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan kedatangan calon pemain naturalisasi yang juga pemain keturunan asal Belanda. Pemain yang dimaksud adalah Tristan Tjernhuizen. Kelahiran 12 Juli 2004, saat ini masih tercatat sebagai pemain muda klub negeri kincir angin Fortuna Sittard. Performanya yang terus meroket membuat Tristan Tjernhuizen diproyeksikan naik pangkat ke tim senior Fortuna Sittard di musim 2024/2025. Fortuna Sittard sepertinya membutuhkan opsi di lini tengah dan anak muda yang mewarisi darah Indonesia dari garis nenek dianggap sosok yang tepat. Sebagai gelandang, Tristan Tjernhuizen punya banyak kemampuan tempur. Dengan postur tegap setinggi 177 cm, ex-wonderkid roda JC itu punya daya jelajah yang mumpuni serta umpan-umpan yang akurat. Tak hanya pengatur serangan, ia juga terkadang menjelma menjadi striker karena nalurinya untuk menciptakan gol sangat tinggi. Mengingat darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, Tristan Tjernhuizen merasa terpanggil untuk memperkuat timnas leluhur seperti halnya Rafael Struijk DKK. Hal itu dilontarkan Tristan Tjernhuizen lewat kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Sang gelandang terlihat sudah tak sabar mendapat panggilan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Menurut Tristan Tjernhuizen, belakangan ia keranjingan mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Sekarang aku lebih mengikuti timnas Indonesia seperti kualifikasi Piala Dunia, kata Tristan Tjernhuizen. Akan sangat bagus kalau mereka bisa ke Piala Dunia. Itu prestasi yang sangat bagus. Terkait keinginannya membela timnas Indonesia, Tristan Tjernhuizen menyatakan kalau sejauh ini belum ada komunikasi dengan PSSI. Saya belum mendengar apa-apa dan aku juga belum kontak dengan mereka.
Kita tunggu saja. Kalau mereka menghubungiku, kemungkinan aku ingin melakukannya. Tristan Cenhuizen Haku yakin kalau dia merupakan gelandang serba bisa yang dibutuhkan PSSI, terlebih pelatih Shin Tae-yong. Aku pemain yang bisa switch play permainan dengan bagus. Selain itu, aku juga mempunyai tendangan yang bagus. Jadi itulah kualitas-kualitasku yang terbaik, kata Tristan Cenhuizen. Untuk sekarang aku ingin memperbaiki kelincahanku. Eredivisie adalah level yang tinggi, jadi harus bergerak dengan lincah di ruang yang sempit. Jadi dalam latihan aku selalu belajar dan berusaha memperbaiki itu. Momen manis Jens Raven berterima kasih kepada Indra Syafri karena diberi kesempatan di Timnas Indonesia U19. Striker Timnas Indonesia U19, Jens Raven memiliki momen yang manis. Raven mendapatkan kesempatan berterima kasih secara langsung kepada sang pelatih, Indra Syafri. Momen itu terjadi dalam malam apresiasi untuk Timnas Indonesia U19 yang diselenggarakan di Mandiri Plaza, Jakarta, Rabu (31 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Pembawa acara mengundang Jens Raven untuk naik ke panggung. Di sana sudah ada pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Terima kasih coach telah memberikan saya kesempatan di Timnas Indonesia U19, kata Jens Raven sembari memandangi mata Indra Syafri. Indra Syafri pun menyambut ucapan terima kasih itu dengan senyum lebar dan disertai dengan salaman penuh makna. Jens Raven tampil apik di Piala AFF U19 2024. Striker berusia 18 tahun itu mencetak 4 gol untuk Timnas Indonesia U19 dalam turnamen yang digelar di Solo, Jawa Tengah itu. Gol terpenting Jens Raven hadir di babak final. Sontekannya membuat Timnas Indonesia U19 menang 1-0 atas Timnas Thailand U19 dan berhasil meraih gelar juara. Sayangnya Jens Raven gagal meraih gelar top scorer, sebab ia terpaut 1 gol dari striker Timnas Australia U19, Jack de Najdovski. Dapatkan dukungan dari sang ibu, Matthew Baker mantap pilih Timnas Indonesia ketimbang Australia. Matthew Baker sempat membuat heboh. Namanya tiba-tiba ada di skuad Timnas Australia U17 dan dirilis secara resmi oleh website Federasi Sepak Bola Australia Rabu (31 Juli 2024) siang waktu Indonesia Barat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mencoba menjelaskan duduk perkara Matthew Baker tersebut. Menurut Marji, PSSI telah mengadakan perbincangan dengan keluarga Baker. Perbincangan itu dilakukan secara daring, sebab saat ini mater Baker dan keluarganya memang sedang tinggal di Melbourne, Australia. Ya, jadi begini. Matthew Baker, tadi itu sudah ada pertemuan via Zoom antara PSSI dengan Matthew sendiri dan orang tuanya, ujar Sumarji. Jadi dari hasil pertemuan itu Matthew sendiri memilih untuk tetap berada di Timnas Merah Putih, sambung Sumarji. Menurut cerita dari Sumarji, Matthew Baker mendapatkan dukungan yang besar untuk memilih Timnas Indonesia. Terutama dukungan itu datang dari sang ibu. Diketahui Matthew Baker lahir di Australia 15 tahun lalu. Sang ibu adalah orang Indonesia dengan darah Batak. Sementara sang ayah adalah warga negara Australia. Sehingga dengan demikian Baker tetap bergabung dengan Timnas Indonesia. Orang tuanya juga sangat mendukung, terutama ibu. Jelas ya, Sumarji menjelaskan. Timnas Indonesia U16 segera menjalani pemusatan latihan di Bali. Sesi itu akan dimulai pada 12 Agustus mendatang. Pemusatan latihan itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan Timnas Indonesia U16 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2024.
Sumarji memastikan Matthew Baker akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia U16 yang menjalani pemusatan latihan di Bali tersebut. Kalau Matthew sendiri itu kemarin saya sudah kirimin surat ditembuskan ke Matthew. Tanggal 12 Agustus itu sudah bergabung TC di Bali sampai September, tandasnya. Bomber timnas Indonesia U19 Jens Raven dipastikan tetap berseragam Dordrecht. Penyerang timnas Indonesia U19 Jens Raven berbicara mengenai masa depannya. Striker berusia 18 tahun itu menyatakan masih tidak memikirkan untuk pindah klub. Jens Raven saat ini menjadi bagian dari Dordrecht U21. Raven pun akan kembali ke klub itu dalam waktu dekat. Saya masih pemain Dordrecht U21, saya masih akan tetap bersama mereka, ungkap Jens Raven. Jens Raven tampil impresif di Piala AFF U19 2024. Penyerang keturunan Belanda itu mencetak 4 gol di sepanjang turnamen dan membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara. Jens Raven baru dinaturalisasi sekitar sebulan yang lalu. Namun Raven langsung membuktikan bahwa ia memiliki potensi yang besar. Jens Raven mampu menjadi striker andalan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Garuda Nusantara bahkan mampu menjadi juara di ajang itu. Selain itu, dalam beberapa kesempatan Jens Raven tampak menunjukkan sisi lain dirinya. Ia tampak tidak egois di depan gawang lawan. Setelah menjalani laga-laga berat di Piala AFF U19 2024, para pemain timnas Indonesia U19 akan kembali ke klub masing-masing terlebih dahulu. Jens Raven pun akan segera terbang ke Belanda. Raven akan kembali memperkuat klubnya Dordrecht U21. 3 Agustus saya kembali ke Belanda, tegasnya. PSSI pastikan Shin Tae-yong tetap pegang timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 pakai skuad U23. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memastikan bahwa Shin Tae-yong akan tetap memegang timnas Indonesia untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Hal itu disampaikan Zainuddin Amali saat menghadiri malam apresiasi timnas U19 Indonesia di Plaza Mandiri, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (31 Juli 2024). Pria asal Gorontalo itu mengatakan keputusan Shin Tae-yong tetap memimpin timnas Indonesia di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu sesuai hasil rapat Exco PSSI kemarin. Shin Tae-yong masih akan tetap memegang timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia. Sebelumnya ada kabar bahwa Shin Tae-yong tidak akan memimpin timnas Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Hal itu dikarenakan Shin Tae-yong harus fokus bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jarak pertandingan antara putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan ASEAN Cup 2024 sangat dekat. ASEAN Cup 2024 digelar pada 23 November sampai 21 Desember. Sedangkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia edisi November 2024 digelar pada tanggal 14 dan 19. Hanya terpisah jarak 4 hari saja. Melihat jadwal yang mepet itu membuat PSSI harus putar otak untuk menentukan pelatih yang akan menangani timnas Indonesia di 2 event tersebut. Sempat ada kabar bahwa pelatih timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 adalah Nova Arianto atau Indra Syafri. Ketua Umum Erick Thohir sudah memastikan bahwa Shin Tae-yong tetap memegang timnas Indonesia senior dan U23, kata Zainuddin Amali. Untuk Indra Syafri pegang U19 dan U20, sedangkan Nova Arianto tetap di U16 dan U17 lanjutnya.
Juru taktik asal Korea Selatan itu juga sudah tahu bahwa akan mendapatkan tugas ganda dari PSSI pada November nanti. Ia tetap Shin Tae-yong, kata Sumarji. Nantinya yang turun itu pemain U23, sedangkan yang senior tetap di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Sumarji. Usai juara ASEAN Cup U19 2024, Timnas U19 Indonesia dapat uang pembinaan 1 miliar. Timnas U-Strip 19 Indonesia mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1 miliar dari Bank Mandiri. Penghargaan itu didapatkan setelah Timnas U19 Indonesia menjadi juara ASEAN Cup U19 2024. Acara penyerahan penghargaan itu dilakukan dalam acara malam apresiasi Timnas U19 Indonesia dari Mandiri di Plaza Mandiri, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (31 Juli 2024. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, dan Kapten Donny Pamungkas maju ke depan untuk menerima penghargaan tersebut. Indra Syafri mengucapkan rasa terima kasih kepada Bank Mandiri yang sangat peduli untuk Timnas U19 Indonesia. Mantan pelatih Bali United itu tidak menyangka bisa mendapatkan uang pembinaan sebesar itu dari Bank Mandiri. Tentu saja apresiasi ini untuk memotivasi kami ke depan. Kami ternyata tidak berjuang sendiri karena ada Bank Mandiri yang mendukung kami. Saya juga baru tahu ternyata Bank Mandiri akan menjadi sponsor utama Timnas Indonesia untuk ke depan, kata Indra Syafri. Timnas U19 Indonesia berencana akan menjalani pemusatan latihan TC di Korea Selatan. Skuad Garuda Muda akan berangkat pada 11 Agustus 2024. Di sana Timnas U19 Indonesia juga akan menjalani turnamen melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Uji coba itu sekaligus persiapan Timnas U19 Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kami akan ke Korea Selatan pada Agustus nanti untuk melawan Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Setelah itu kami akan masuk ke kualifikasi Piala Asia U20 2025, kata Indra Syafri. Timnas U19 Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dan akan menjalani pertandingan itu pada 21 hingga 29 September 2024. Kalau progresnya itu berjalan lancar, insya Allah kami bisa lolos ke Piala Asia U20 2025 yang digelar pada Februari 2025, kata Indra Syafri. Respons Nova Arianto terkait Matt Baker dipanggil Timnas U17 Australia. Pelatih Timnas U16 Indonesia Nova Arianto memberikan respons terkait Matthew Baker dipanggil Timnas U17 Australia. Nova Arianto mengaku melakukan pembahasan dengan sang pemain dan keluarganya. Saya baru akan melakukan meeting dengan Baker dan keluarganya siang ini, kata Nova Arianto. Sebelumnya, pelatih kepala Timnas U17 Australia Brad Maloney memanggil 24 pemain untuk Pacificau Sports Football Tour. Timnas U17 Australia dalam turnamen itu akan menghadapi tim U19 Kepulauan Solomon dan Vanuatu bulan depan. Pacificau Sports Football Tour akan dijadikan persiapan Australia untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Baru-baru ini Timnas U16 Australia menjuarai ASEAN Cup U16 2024. Setelah itu Maloney memilih sekelompok pemain inti. Kali ini Maloney memanggil Matt Baker yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Pemain Melbourne City U18 itu tampil dalam 4 laga Timnas U16 Indonesia. Ia juga bermain saat melawan Australia di ASEAN Cup U16 2024. Bahkan Matt Baker membuat 1 assist untuk menjebol gawang Australia.
Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. Nasib Maarten Paes bersama timnas Indonesia diumumkan 18 Agustus 2024. Ini tanggal sidang CAS-nya. Maarten Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS pada Kamis 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024 akan diumumkan apakah kiper 25 tahun itu tersedia atau tidak untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Mantan anggota Exco PSSI itu berharap Maarten Paes dapat memenangkan sidang ini. 15 Agustus sidang dan 18 Agustus pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, kata Yunus Nusi di Jakarta, Rabu dalam kurung 31 Juli 2024. Maarten Paes telah diambil sumpah warga negara Indonesia WNI pada akhir April 2024. Meskipun sudah berstatus sebagai WNI, proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI belum tuntas. Alasannya, pemain berposisi kiper itu tercatat pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada ajang resmi. Hal itu tepatnya saat ex-kiper FC Utrecht ini membela skuad berjuluk Der Oranje melawan Belarusia pada kualifikasi Piala Eropa U21 2021, tepatnya November 2020 lalu. PSSI pun membawa kasus ini ke CAS agar Maarten Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Sebab tenaga pemain itu dibutuhkan tim asuhan Shin Tae-yong untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.